Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku yang kukasihi dan diberkati. Hari ini pagi yang indah. Mari kita akan bersama-sama mengalasi kegiatan kita hari ini dengan sejenak. Merenungkan keinginan Tuhan, hati Tuhan terhadap kehidupan kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan pagi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kiranya rahmat-Mu mengubah hati kami menjadi hati yang subur menerima benih sabda-Mu. Engkau yang berkarya lebih indah ya Tuhan, sehingga hati kami terbuka akan didikan Tuhan, akan kasih karunia-Mu yang ajaib, yang sanggup menyempurnakan kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan membaca di Roma pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, saat-saat ini di masa COVID, ternyata ada hal-hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Kehilangan sukacita yang diberikan Tuhan dengan gratis. Baik itu perkara-perkara yang besar, bahkan perkara-perkara yang sangat kecil di dalam kehidupan kita, mampu merebut sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang kita tanamkan di dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Hal-hal yang besar ketika penerimaan order kita menurun, ketika anak kita tidak naik kelas, ketika banyak hal yang besar kita harapkan ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Hal-hal yang kecil ketika kita melakukan perjalanan, Bapak Ibu Saudara, klakson dari belakang membuat kita uring-uringan. Kita tidak mau mengerti bahwa mereka sedang membutuhkan waktu kita untuk menyelesaikan tugasnya yang mendadak, yang memerlukan waktu kita. Hal-hal kecil ketika kita mau berangkat beribadah. Ada alis, ada pensil alis yang kita butuhkan, tidak kita temukan, menghambat kehadiran kita kepada Tuhan. Ketika semir sepatu kita tidak kita temukan, maka kita uring-uringan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, memerlukan waktu untuk terlambat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang diberikan pagi ini kiranya mengingatkan kita betapa damai sejahtera yang Tuhan berikan secara gratis bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita rawat damai sejahtera pemberian Tuhan melalui
tuntunan Roh Kudus yang terus kita minta di dalam kehidupan kita. Mari kita rawat. Mari kita hargai damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau hari-hari ini di antara Bapak Ibu ada yang sedang kehilangan sukacita dan damai sejahtera itu, mari datang kepada Tuhan. Firman-Nya sungguh ajaib buat kita. Firman-Nya menyediakan diri bagi kita untuk hadir kepadanya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku hendak memberikan kelegaan kepadamu. Firman yang sudah hidup di dalam kehidupan kita, mari terus kita rawat dengan kuasa kasih-Nya yang terus disempurnakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semuanya disempurnakan oleh Tuhan. Semuanya tidak ada yang baik, tetapi Tuhan yang berkenan membuat kita baik. Tuhan yang membenarkan setiap sikap hidup kita, karena kita hanya berserah kepada Dia. Betapa kita harus menyadari betapa kasih-Nya sering kita lupakan. Kita sering mendahulukan surga kecil yang kita impikan, tetapi melupakan proses penerimaan Tuhan yang selalu terbuka di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hadir kepada kuasa kasih-Nya. Hampiri tahtanya, agar sukacita yang sediakan Tuhan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan, terus tetap menjadi bagian kehidupan kita. Kita akan kuatkan dengan sebuah firman yang akan meneguhkan kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-27 memberikan perbedaan yang nyata. Dan setiap firman yang sudah ditulis, disampaikan oleh kebenaran ilahi, pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya. Demi kasih Tuhan, mari Bapak Ibu, kuatkan hati kita. Jangan gelisah dan jangan gentar. Sebab Tuhan yang kita yakini hadir di setiap kehidupan kita akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang tak terjangkau nalar budi kita. Kiranya rahmat-Nya yang terbaik ada di dalam kehidupan kita sekarang, di sini, di dunia ini, dan selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pendampingan yang kuat dari arah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kehidupan kita. Maranatha, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau letakkan di dalam hati kami. Kiranya Engkau, ya Allah, yang sempurna itu berkenan menyempurnakannya. Sehingga berkat ini boleh menjadi alas kami semua untuk terus berlari kepadamu, menerima sukacita dan damai sejahtera-Mu, untuk boleh menjadi penguat bagi sesama kami yang lemah.
Kami boleh menerima mereka yang membutuhkan penerimaan. Kami boleh menyadari keterbatasan sesama kami, dan kami boleh menguatkan setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.